Bayangkan kalau kita bisa menjalani masa tua dengan tubuh yang tetap bugar, pikiran yang tetap segar, dan hati yang selalu bahagia. Banyak orang ingin panjang umur, tapi tidak semua tahu kunci rahasia agar hidup tetap sehat hingga usia senja. Rahasianya ternyata sederhana, namun sering terabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah Anda, apa saja rahasia umur panjang dan sehat di usia senja? Mari kita simak penjelasan berikut ini agar kita semua tidak ketinggalan informasi. Berikut penjelasannya. Halo Bapak Ibu yang terhormat, apa kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang yang penuh berkah. Kami sangat senang bisa kembali menyapa Bapak Ibu dalam channel ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan berbagai tips kesehatan penting lainnya. 1. Pola makan seimbang dan alami. Bapak Ibu, rahasia pertama untuk bisa menikmati umur panjang dengan tubuh yang tetap sehat adalah menjaga pola makan seimbang dan alami. Apa artinya seimbang? Artinya, makanan yang kita konsumsi harus mencukupi kebutuhan gizi, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan. Banyak penelitian medis membuktikan bahwa pola makan sehat sangat berpengaruh pada daya tahan tubuh, kesehatan jantung, dan bahkan bisa memperlambat proses penuaan. Mari kita bayangkan tubuh seperti sebuah mesin. Kalau mesinnya diisi dengan bahan bakar yang baik, maka mesin itu akan berjalan mulus dan awet. Tapi kalau diisi dengan bahan bakar yang salah, lama-lama mesin akan cepat rusak. Begitu juga dengan tubuh kita. Apa yang kita makan hari ini akan menentukan kondisi kesehatan kita di masa depan. Menurut para ahli gizi, makanan sehat bukan berarti mahal. Justru yang paling baik adalah makanan alami yang sederhana dan mudah kita temukan di dapur sehari-hari. Misalnya sayur-sayuran hijau, seperti bayam, kangkung, brokoli, atau sawi. Sayuran ini kaya akan vitamin, mineral, serta serat yang membantu melancarkan pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Buah-buahan seperti pisang, pepaya, apel, dan jeruk juga sangat baik, karena mengandung antioksidan yang berfungsi melawan radikal bebas penyebab penuaan dini. Selain sayur dan buah, sumber protein sehat juga sangat penting. Lansia sebaiknya tetap mengkonsumsi ikan, terutama ikan laut seperti salmon, tuna, atau sarden, karena mengandung asam lemak omega-3 yang bisa menjaga kesehatan jantung dan otak. Bila sulit mendapatkan ikan laut, ikan air tawar pun tetap bermanfaat. Ditambah dengan telur, tahu, tempe, atau kacang-kacangan, kebutuhan protein sehari-hari bisa tercukupi. Jangan lupa, batasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Gula berlebihan dapat memicu diabetes. Garam berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah, sedangkan lemak jenuh berlebih bisa menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke maupun serangan jantung. Karena itu, biasakan memasak sendiri di rumah dengan bumbu secukupnya. Ada satu prinsip yang sangat terkenal dalam dunia kesehatan, yaitu makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Artinya kita tidak perlu menunggu sangat lapar baru makan, dan jangan juga makan sampai terlalu kenyang. Cukup porsi sederhana tapi bergizi. Dengan begitu pencernaan tetap ringan dan tubuh tidak terbebani. Para peneliti juga mengamati pola makan masyarakat di beberapa daerah dunia yang dikenal memiliki angka harapan hidup panjang, seperti Jepang dan wilayah Mediterania. Rahasia mereka sederhana, banyak makan sayur, buah, ikan, serta membatasi makanan olahan. Orang Jepang misalnya, terbiasa makan dalam porsi kecil dengan variasi lauk yang beragam. Sementara orang Mediterania terbiasa mengkonsumsi minyak zaitun, kacang, serta gandum utuh. Hasilnya mereka cenderung lebih sehat di usia lanjut dan jarang mengalami penyakit degeneratif. Jadi Bapak Ibu, rahasia panjang umur yang pertama bukanlah obat mahal atau ramuan sulit dicari, melainkan kesadaran untuk menjaga pola makan seimbang setiap hari. Mulailah dengan hal kecil, tambah sayur di piring makan, makan buah segar sebagai camilan, kurangi gorengan, serta minum air putih lebih banyak daripada minuman manis. Ingat, apa yang kita makan bukan hanya mengisi perut, tetapi juga menentukan kesehatan jantung, otak, tulang, hingga kulit kita di usia senja. 2.
aktivitas fisik yang teratur. Bapak Ibu yang saya hormati, rahasia kedua untuk memiliki umur panjang dan tetap sehat di usia senja adalah rajin melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Banyak orang berpikir bahwa olahraga hanya cocok untuk anak muda. Padahal, penelitian medis menunjukkan bahwa aktivitas fisik justru semakin penting ketika kita memasuki usia lanjut. Tubuh kita ibarat sebuah pohon. Kalau tidak pernah digoyangkan oleh angin, batangnya akan kaku dan rapuh. Demikian juga dengan tubuh manusia. Bila jarang bergerak, otot akan cepat melemah, persendian menjadi kaku, dan resiko jatuh pun lebih tinggi. Tetapi bila kita aktif bergerak, tubuh akan tetap lentur, otot lebih kuat, dan jantung pun lebih sehat. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh World Health Organization atau WHO, lansia yang rutin melakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang, setidaknya 150 menit per minggu, atau sekitar 20-30 menit per hari, memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit kronis, seperti jantung, stroke, diabetes, dan osteoporosis. Bahkan olahraga ringan terbukti dapat memperlambat proses penuaan sel. Lalu olahraga seperti apa yang cocok untuk Bapak Ibu? Tidak perlu yang berat. Jalan kaki santai setiap pagi atau sore sudah sangat bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah dan menjaga kesehatan paru-paru. Senam lansia juga baik karena gerakannya ringan, aman, dan bisa dilakukan bersama teman-teman sehingga menambah semangat. Jika ada akses ke kolam renang, berenang atau sekadar berjalan di air juga bisa melatih otot tanpa memberi beban berlebih pada sendi. Selain itu, latihan pernafasan dan peregangan juga penting. Misalnya yoga atau tai chi yang semakin populer di kalangan lansia. Latihan ini tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Satu hal yang sering dilupakan adalah aktivitas rumah tangga juga termasuk olahraga, seperti menyapu, berkebun, atau mencuci pakaian. Semua gerakan itu melibatkan otot dan membuat tubuh tetap aktif. Namun Bapak Ibu harus selalu mendengarkan tubuh. Jangan memaksakan diri berolahraga terlalu berat. Mulailah pelan-pelan, misalnya hanya 10 menit jalan kaki, lalu tingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan. Jika muncul nyeri dada, sesak nafas atau pusing saat berolahraga, segera hentikan dan konsultasikan dengan dokter. Manfaat olahraga tidak hanya dirasakan pada tubuh, tetapi juga pada otak. Lansia yang aktif bergerak lebih jarang mengalami gangguan memori atau pikun. Hal ini karena olahraga membantu melancarkan aliran darah ke otak dan merangsang pertumbuhan sel-sel saraf baru. Jadi olahraga bukan hanya menjaga tubuh tetap bugar, tetapi juga menjaga pikiran tetap tajam. Bahkan dari sisi emosional, aktivitas fisik bisa menjadi obat alami untuk menjaga suasana hati. Saat kita bergerak, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang sering disebut sebagai hormon bahagia. Tidak heran banyak lansia yang rutin berolahraga, tampak lebih ceria, lebih semangat, dan tidak mudah stres. Jadi, Bapak Ibu, jangan tunggu sakit baru bergerak. Mulailah biasakan diri untuk aktif setiap hari, meskipun hanya gerakan sederhana. Ingat, bergerak itu bukan sekedar olahraga, tetapi investasi untuk kesehatan jangka panjang. Dengan tubuh yang bugar, Bapak Ibu bisa tetap mandiri, aktif, dan menikmati masa tua bersama keluarga tercinta tanpa banyak hambatan. 3. Istirahat dan tidur yang cukup. Bapak Ibu yang saya muliakan, rahasia berikutnya untuk memiliki umur panjang dan tetap sehat adalah tidur dan istirahat yang cukup. Banyak orang sering meremehkan tidur. Ada yang berpikir, kalau sudah tua, tidur sedikit saja tidak apa-apa. Padahal, kualitas tidur sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan tubuh dan pikiran, terutama bagi lansia. Saat kita tidur, tubuh sebenarnya tidak sedang berhenti bekerja, melainkan sedang melakukan perbaikan besar-besaran. Bayangkan tubuh seperti rumah yang setiap malam diperbaiki oleh tukang bangunan. Sel-sel tubuh yang rusak diperbaharui, sistem kekebalan diperkuat, bahkan otak kita juga dibersihkan dari sisa-sisa zat yang bisa menyebabkan penyakit. Itu sebabnya, tidur yang cukup dapat menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, diabetes, bahkan memperlambat proses penuaan otak yang sering memicu pikun. Menurut penelitian medis, lansia idealnya mendapatkan tidur 6 hingga 8 jam per malam. Namun yang lebih penting bukan hanya lamanya tidur, tetapi kualitas tidur itu sendiri. Tidur yang berkualitas berarti tubuh bisa benar-benar beristirahat,
tidak sering terbangun, dan saat bangun di pagi hari terasa segar, bukan lelah. Sayangnya banyak lansia mengalami gangguan tidur, seperti sulit tidur, insomnia, sering terbangun di tengah malam, atau bangun terlalu pagi. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kebiasaan minum kopi atau teh terlalu malam, stres pikiran, hingga kondisi medis tertentu seperti nyeri sendi atau gangguan pernafasan. Ada beberapa tips sederhana agar Bapak Ibu bisa tidur lebih nyenyak. Buat rutinitas tidur yang teratur, usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Ciptakan suasana kamar yang nyaman. Kamar sebaiknya gelap, tenang, dan suhu tidak terlalu panas atau dingin. Kurangi penggunaan gadget sebelum tidur. Cahaya dari layar televisi atau ponsel bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang berfungsi membantu tidur. Hindari makanan berat, kafein, atau minuman berenergi di malam hari. Biasakan relaksasi ringan sebelum tidur, misalnya dengan berdoa, mendengarkan musik lembut, atau melakukan peregangan ringan. Selain tidur malam, istirahat siang sebentar juga bermanfaat bagi lansia. Cukup 20 hingga 30 menit tidur siang bisa membantu memulihkan energi tanpa mengganggu tidur malam. Namun jangan terlalu lama, karena tidur siang yang berlebihan justru bisa membuat sulit tidur di malam hari. Penelitian dari National Sleep Foundation menunjukkan bahwa orang yang memiliki pola tidur teratur dan cukup cenderung lebih panjang umur dibandingkan dengan orang yang sering kurang tidur. Kekurangan tidur dalam jangka panjang bisa melemahkan sistem imun, meningkatkan tekanan darah, dan memicu stres. Ingat Bapak Ibu, tidur bukanlah tanda kemalasan, melainkan kebutuhan biologis yang tidak bisa digantikan. Tubuh kita ibarat mesin, dan mesin yang dipakai terus tanpa berhenti pasti cepat rusak. Dengan tidur cukup, tubuh akan lebih segar, daya ingat lebih kuat, suasana hati lebih stabil, dan tentu saja kualitas hidup di usia senja menjadi jauh lebih baik. Jadi jangan anggap remeh tidur. Tidur yang cukup adalah salah satu kunci penting menuju umur panjang dan sehat. 4. Jaga kesehatan mental dan emosi. Bapak Ibu yang saya hormati, rahasia panjang umur bukan hanya terletak pada tubuh yang sehat, tetapi juga pada pikiran dan hati yang tenang. Banyak penelitian modern menegaskan bahwa kesehatan mental dan emosi berperan besar dalam menentukan kualitas hidup di usia senja. Orang yang bahagia, optimis, dan memiliki hubungan sosial yang baik terbukti lebih panjang umur dibandingkan dengan mereka yang sering merasa cemas, kesepian, atau tertekan. Coba kita bayangkan, tubuh dan pikiran itu seperti dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Saat hati kita gembira, tubuh terasa lebih ringan, semangat bangkit, bahkan penyakit pun terasa lebih mudah dihadapi. Sebaliknya, jika pikiran penuh stres, tubuh pun ikut melemah. Imunitas menurun dan penyakit lebih mudah datang. Menurut Harvard Study of Adult Development, salah satu studi terpanjang di dunia yang meneliti kebahagiaan dan kesehatan manusia selama lebih dari 80 tahun, faktor terbesar yang membuat seseorang berumur panjang dan sehat bukan hanya makanan atau olahraga, tetapi hubungan sosial yang hangat dan penuh dukungan. Lansia yang memiliki keluarga atau sahabat untuk berbagi cerita cenderung lebih sehat secara fisik dan mental dibandingkan yang hidup dalam kesepian. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menjaga kesehatan mental dan emosi? Perbanyak bersosialisasi. Jangan mengurung diri di rumah. Sapa tetangga, ikuti pengajian, arisan, atau sekedar jalan-jalan sore sambil ngobrol. Interaksi sosial sederhana bisa memberi energi positif. Miliki hobi yang menyenangkan. Berkebun, membaca, menulis, atau bahkan sekedar merawat bunga di halaman bisa memberikan rasa puas dan bahagia. Latih pikiran untuk selalu bersyukur. Syukuri hal-hal kecil, seperti bisa bangun pagi, melihat cucu tertawa, atau makan dengan lahap. Rasa syukur mampu menenangkan hati dan membuat hidup terasa lebih ringan. Jaga hubungan dengan keluarga. Luangkan waktu untuk bercerita dengan anak dan cucu, meski hanya lewat telepon. Sentuhan kasih sayang dari keluarga sangat menenangkan hati. Kelola stres dengan baik. Jika ada masalah, cobalah berbagi cerita.
berdoa, atau melakukan teknik pernafasan sederhana untuk meredakan ketegangan. Selain itu, tertawa adalah obat alami terbaik. Saat tertawa, tubuh melepaskan hormon endorfin yang membuat hati lebih bahagia dan mengurangi rasa sakit. Tidak heran, lansia yang suka bercanda dan tersenyum cenderung terlihat lebih awet muda. Bapak Ibu juga perlu ingat bahwa menjaga kesehatan mental bukan berarti kita tidak boleh sedih atau marah. Itu semua adalah emosi manusia yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola emosi agar tidak berlarut-larut. Jangan biarkan kesedihan menguasai hari-hari kita, tetapi alihkan dengan kegiatan positif. Dengan pikiran yang tenang, hati yang damai, dan hubungan sosial yang sehat, tubuh kita pun akan lebih kuat menghadapi tantangan usia. Jadi, jangan hanya rawat tubuh, rawat juga hati dan pikiran, karena kunci umur panjang adalah hidup dengan bahagia. 5. Rutin periksa kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, rahasia terakhir yang sering terabaikan tetapi sangat penting untuk menjaga umur panjang adalah rutin memeriksakan kesehatan. Banyak orang merasa, kalau saya tidak sakit berarti sehat. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Ada banyak penyakit yang berkembang diam-diam tanpa menimbulkan gejala, dan baru ketahuan ketika kondisinya sudah parah. Misalnya tekanan darah tinggi sering dijuluki sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam, karena gejalanya hampir tidak terasa, tetapi bisa berujung stroke atau serangan jantung. Begitu juga dengan diabetes yang kadang baru disadari setelah muncul komplikasi pada mata, ginjal, atau saraf. Bahkan kolesterol tinggi juga sering tidak terdeteksi sampai akhirnya menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Karena itulah, pemeriksaan kesehatan secara rutin menjadi kunci untuk mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, penyakit bisa dicegah atau ditangani sebelum berkembang menjadi lebih serius. Dalam dunia medis, hal ini disebut deteksi dini, dan manfaatnya sangat besar untuk memperpanjang usia harapan hidup. Apa saja pemeriksaan yang sebaiknya dilakukan oleh lansia? Cek tekanan darah secara berkala, minimal sebulan sekali atau sesuai anjuran dokter. Pemeriksaan gula darah untuk mencegah atau mengontrol diabetes. Cek kolesterol, penting untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Pemeriksaan fungsi ginjal dan hati, biasanya lewat tes darah rutin. Pemeriksaan mata dan gigi, sering dianggap sepele padahal sangat mempengaruhi kualitas hidup lansia. Tes kepadatan tulang atau bone density test, terutama bagi wanita lansia untuk mencegah osteoporosis. Selain pemeriksaan medis di rumah sakit atau klinik, Bapak Ibu juga bisa melakukan pemeriksaan sederhana di rumah. Misalnya, rutin menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, serta memperhatikan tanda-tanda kecil pada tubuh seperti mudah lelah, sering haus, atau sering buang air kecil. Jika ada perubahan yang tidak biasa, segera konsultasikan dengan dokter. Perlu diingat, pemeriksaan kesehatan bukanlah tanda kita sakit, tetapi justru langkah cerdas untuk menjaga diri tetap sehat. Sama seperti kita rutin merawat motor atau mobil agar tidak rusak di jalan, tubuh pun perlu dicek secara rutin agar tidak muncul kerusakan mendadak. Banyak penelitian membuktikan bahwa orang yang rajin melakukan medical check-up memiliki peluang lebih besar untuk hidup lebih lama karena penyakit bisa ditangani sejak dini. Bahkan ada kasus di mana seseorang berhasil mencegah stroke hanya karena rutin memeriksa tekanan darah dan segera melakukan perawatan ketika hasilnya mulai naik. Jadi, jangan tunggu sakit baru pergi ke dokter. Biasakan untuk cek kesehatan minimal 6 bulan sekali atau lebih sering jika ada riwayat penyakit tertentu. Ingat Bapak Ibu, kesehatan adalah anugerah yang tidak ternilai. Dan menjaga kesehatan berarti menjaga kesempatan untuk lebih lama bersama keluarga tercinta. Rutin periksa kesehatan adalah salah satu rahasia panjang umur yang sering dilupakan, padahal sangat menentukan kualitas hidup di masa senja. Bapak Ibu yang saya cintai, kita sudah bersama-sama membahas 5 rahasia penting untuk menjaga kesehatan dan memperpanjang usia di masa senja. Mulai dari menjaga pola makan yang seimbang, rajin bergerak dan berolahraga, memperhatikan istirahat yang cukup, merawat kesehatan mental dan emosi, hingga rajin melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Semua rahasia ini mungkin terdengar sederhana, tetapi justru hal-hal sederhana inilah yang sering dilupakan.
Padahal kesehatan bukanlah sesuatu yang bisa kita beli, melainkan sesuatu yang harus kita rawat setiap hari dengan penuh kesadaran. Pesan pentingnya adalah, umur panjang bukan sekadar angka, tetapi kualitas hidup yang membuat kita bisa tetap menikmati kebersamaan dengan keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita cintai. Sehat di usia senja berarti kita bisa tetap tersenyum, tetap mandiri, tetap bermanfaat, dan tetap bahagia. Namun, Bapak Ibu juga harus ingat bahwa setiap orang memiliki kondisi tubuh yang berbeda. Karena itu, sangat penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan sebelum memulai pola makan baru, olahraga tertentu, atau bila merasakan gejala yang mengganggu. Dokter akan membantu memberikan arahan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh Bapak Ibu. Mari kita jadikan masa tua bukan sebagai masa penurunan, tetapi justru sebagai masa yang indah untuk menikmati hasil dari perjalanan hidup. Dengan tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan hati yang bahagia, kita bisa menjadikan usia senja sebagai fase kehidupan yang penuh berkah. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar semakin banyak Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari informasi kesehatan yang kami bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.